Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Sebelum gempa bumi dan Gunung Kemput Kelut meletus bersamaan di tengah malam, pagi itu langit mulai tertutup awan merah kejinggaan, nampak seperti senja hari. Setelah melihat gejala awan merah pertanda adanya bencana alam, Layang Samba dan Dewi Sinta segera kembali ke pondok mereka dari tepian sungai. Layang Samba justru panik tidak tahu musti bagaimana. Dewi Sinta segera mengemasi pakaiannya dan juga pakaian Layang Samba. Semua dimasukkan ke dalam 3 buntalan, jelas 2 buntalan kepunyaan Dewi Sinta karena pakaiannya yang paling banyak. "Kemana kita, Bi?" tanya Layang Samba. Dewi Sinta tertegun seketika. "Ya kemana mereka? Keluar dari hutan ini sudah tidak sempat lagi. Bisa saja bencana alam itu datang tanpa mereka tahu kapan." Dewi Sinta teringat tempat pertapaan Dewi Andini nenek gurunya. Dewi Sinta dan gurunya pernah sekali ke goa pertapaan nenek gurunya hanya untuk mengambil beberapa jenis ular beracun yang hidup di dalam sumur tua depan goa pertapaan nenek gurunya. Ada tempat di atas Gunung Kawi ini yang mungkin tidak akan terkena letusan Gunung Kemput, kata Dewi Sinta. "Kenapa kita tidak keluar dari hutan ini ke timur ke kota Raja Majapahit?" Tanya Layang Samba penasaran, bukannya naik ke atas Gunung Kawi sama juga bunuh diri. Puncak Gunung Kawi lebih tinggi dari Gunung Kempot. Seandainya Gunung Kempot meletus, tidak akan mencapai puncak Gunung Kawi. Ujar Dewi Sinta, walaupun dia sendiri tidak yakin dengan perkataannya pada Layang Samba, namun ini satu-satunya kesempatan untuk mereka menyelamatkan diri dari bencana meletusnya Gunung Kempot Kelut. Tapi Bibi, dengan ilmu peringan tubuh Bibi, kita bisa keluar dari awan merah itu dan sampai di pedukuhan dekat Sungai Berantas sehari perjalanan. Samba, kita tidak tahu kapan Kemput ini meletus. Bisa saja sekarang, bisa juga siang ini, malam ini atau tengah malam atau esok pagi ataupun besok lusa. Lihatlah awan merah jingga itu sudah menutupi langit melewati Gunung Ajas Moro. Itu berarti kita sudah tidak bisa selamat, balas Dewi Sinta mulai mengumpulkan keyakinannya. Dia mulai merasa yakin mereka akan selamat di goa pertapaan nenek gurunya. Seandainya kuda yang dulu Bibi ambil dari pertempuran di Alas Larang tidak Samba jual, kita bisa gunakan kuda itu keluar dari kumpulan awan merah, kata Layang Samba kehilangan semangat. "Samba, ikut Bibi sekarang," balas Dewi Sinta. "Kemana, Bi?" tanya Layang Samba. "Ke goa pertapaan nenek buyut guru kamu, Samba," tegas Dewi Sinta. "Tapi, Bi," sanggah Layang Samba. Dewi Sinta tidak ingin berdebat lagi. Dia sudah yakin, jika tidak bisa selamat dan harus terpanggang hidup-hidup, setidaknya dia mati bersama Layang Samba. Dalam hutan rimba itu, nampak 2 sosok tubuh manusia berlari menyusuri jalanan setapak yang biasa dilalui para pemburu. Udara mulai terasa hangat saat Layang Samba dan Dewi Sinta berlari. "Cepat, Samba!" teriak Dewi Sinta yang sudah mencapai pertengahan Gunung Kawi. Dia berhenti menunggu Layang Samba yang tertinggal di belakangnya. "Aduh Bibi, Samba hanya bisa berlari semampu Samba." "Bibi sih pakai ilmu peringan tubuh. Samba kan sudah tidak bisa ilmu itu," balas Layang Samba ngos-ngosan. Begitu Layang Samba sampai di tempat Dewi Sinta berdiri menunggunya, tubuh kekar Layang Samba langsung dibopong. Dengan peringan tubuhnya, Dewi Sinta melesat seperti anak panah ke puncak Gunung Kawi. Beban tubuh pemuda itu tidak berpengaruh padanya. Udara yang hangat di pertengahan mulai terasa panas. Itu yang mereka rasakan setelah melewati pertengahan Gunung Kawi. Tiba-tiba gunung itu bergetar hebat, mungkin akibat gerakan gempa bumi dari dalam lautan. Dengan lincah, Dewi Sinta melompat ke sana kemari menghindari batu-batu tua yang longsor mengelinding ke arah mereka. "Cepat, Bibi!" teriak Layang Samba mulai panik. "Goblok! Ini sudah cepat," balas Dewi Sinta kesal. Akhirnya perjalanan mereka berdua tidak sia-sia. Dewi Sinta berhenti di cerukan lebar. Layang Samba langsung melepaskan diri dari gendongan Dewi Sinta. "Lihat Bibi!" teriak Layang Samba menunjuk ke arah bawah.
awan-awan panas itu berada jauh di bawah mereka. Dewi Sinta menghela nafas lega. Aku baru tahu, gunung ini seperti kembaran Gunung Kemput. Gunung ini lebih tinggi dari Kemput. Bibi pintar juga, kata Layang Samba. Bocah gendeng, balas Dewi Sinta meninggalkan Layang Samba di tepian ceruk. Hawa di cerukan itu sejuk, pertanda mereka sudah aman di sana. Samba, bantu Bibi singkirkan belukar ini, teriak Dewi Sinta. Layang Samba yang masih berdiri di tepian cerukan melihat awan merah dan puncak Gunung Kemput yang terlihat di bawah itu, segera mendekati Dewi Sinta yang mulai membabat beberapa pohon dan semak. Ini jalan ke goa pertapaan nenek buyut gurumu, Samba, kata Dewi Sinta melihat jalan setapak yang sudah dibersihkan dari pohon dan semak belukar. Masih jauh ya? Tanya Layang Samba mengikuti langkah kaki bibinya. Ini sumur tua yang tadi Bibi katakan, ujar Dewi Sinta menunjuk sumur tua di timur mulut goa batu. Layang Samba mendekati sumur tua itu dan melihat ke dalam, yang ada hanya kegelapan. Sini, Samba, panggil Dewi Sinta. Layang Samba tertegun begitu melihat mulut goa batu itu. Bibi pernah masuk ke dalam goa ini kah? Tanya Layang Samba. Tidak Samba, Bibi tidak pernah masuk ke dalam. Nenek Dewi Upas juga tidak pernah masuk, jawab Dewi Sinta mengamati mulut goa yang seperti terowongan itu. Aneh, kalau Bibi mungkin iya, tetapi nenek masa tidak pernah temuin gurunya di dalam sana, kata Layang Samba penasaran. Ya, ini tempat pertapaan gurunya, Samba. Mereka tinggal di pondok kita. Dewi Andini melarang muridnya. Entahlah kenapa, sahut Dewi Sinta. Hayo cepat, kata Dewi Sinta mengambil posisi jongkok di mulut goa itu. Gelap, Bibi duluan, Samba ikut belakang, ujar Layang Samba keder. Cih, lelaki kemayu, sahut Dewi Sinta kesal lalu mengambil obor kecil yang baru dia buat dari potongan bambu kecil yang tumbuh di samping semak belukar tadi. Tabung bambu dimasukkan minyak babi hutan dan secari kain. Bibi, itu kan kemban yang Samba beli, kok jadi sumbu obor? Tanya Layang Samba tidak terima hasil jerih payahnya dan perjuangannya beli kemban itu hanya UTK bibinya. Bayangkan saja seorang pria beli dalaman perempuan di swalayan. Gimana gitu? Bibi masih ada satu, jawab Dewi Sinta polos. Layang Samba garuk-garuk belakang kepalanya yang tidak gatal. Tapi yang satu itu kan kekecilan, Bi, kata Layang Samba mencoba protes. Maksudnya kenapa tidak pakai yang kecil itu saja sebagai sumbu obor, malahan yang lain. Yah udah, Bibi gak pakai aja, sahut Dewi Sinta kesal. Di mana di saat seperti ini masih tanya hal yang tidak penting. Batin Dewi Sinta menggerutu. Entar kelihatan, gumam Layang Samba. Tak disangka gumamannya terdengar oleh bibinya yang sudah ambil posisi jongkok dan akan merangkak ke dalam lorong itu. Wanita dewasa berparas cantik ayu itu tanpa sadar menunduk sebentar ke buah ranumnya yang terbungkus baju. Rona merah muda tersembul keluar dari wajah cantiknya. Kok berhenti? Bi, tanya Layang Samba kebingungan melihat bibinya terdiam. Diam, teriak Dewi Sinta menutupi perasaannya yang terguncang. Tak tahu kenapa, mereka berjalan merangkak dengan posisi jongkok menyusuri lorong goa yang menjadi pintu masuk ke dalamnya.